I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Oh my God. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. A few moments later. Tinggal pilih dalam patung honeymoon di Paris, di Inggris atau Tonggi. Lemon nipis dan guling-guling, adekku cantik pipi congkai hitam manis, kakak sulapis cinta di Belis, kau tahu aman saja. Saya Uya Kuya. Saya Nafa Indria Urba. Saya Eko Patrio. Saya Uping. Saya penderita. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa. Namun, perjuangan tidak berhenti di sana. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia dengan alasan memulihkan ketertiban. Saat itu, rakyat Indonesia menghadapi kondisi ekonomi buruk, infrastruktur hancur, uang tidak stabil, dan kebutuhan pokok sulit didapat. Walau begitu, semangat nasionalisme rakyat Indonesia tetap berkobar untuk mempertahankan kemerdekaan. Indonesia belum memiliki pemerintahan yang solid. Tentara sekutu yang datang justru sering memihak Belanda, sehingga terjadi banyak pertempuran berbagai daerah seperti Surabaya, Bandung, dan Medan. Walau menghadapi keterbatasan, semangat rakyat tidak padam. Mereka yakin bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan.
Setelah proklamasi, langkah penting yang dilakukan para pendiri bangsa adalah membentuk pemerintahan yang sah. Pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dalam waktu singkat, Indonesia membentuk kabinet, kementerian, dan sistem pemerintahan republik. Namun, karena situasi belum stabil, bentuk pemerintahan berubah beberapa kali hingga akhirnya pada tahun 1949 Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat yang disebut RI. Perjuangan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya di medan perang, tetapi juga di meja perundingan. Beberapa diplomasi penting antara lain. Yang pertama, Linggarjati. Pada tahun 1946, Belanda mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Perjanjian Reville pada tahun 1948, upaya meredakan konflik setelah agresi militer Belanda I, meski sangat merugikan Indonesia. Yang ketiga, Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Indonesia. Di sisi lain, rakyat dan TNI juga berjuang dengan senjata. Pertempuran besar seperti Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945, Bandung Lautan Api pada tahun 1946, dan Ambarawa menunjukkan semangat heroik rakyat. Selain itu, agresi militer Belanda I pada tahun 1947, agresi militer Belanda II pada tahun 1948 menandai upaya Belanda merebut kembali wilayah Republik Indonesia, tapi akhirnya gagal karena perlawanan rakyat dan tekanan internasional. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin. Dinamika politik. Masa awal kemerdekaan juga ditandai oleh munculnya berbagai partai politik seperti PNI, Masyumi, PSI, dan PKI. Hal ini menandakan semangat demokrasi tetapi juga menimbulkan perbedaan pendapat yang membuat pemerintah tidak stabil, menyebabkan kabinet sering berganti, menghambat pembangunan nasional. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Pengakuan kedaulatan melalui konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meski sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat, rakyat Indonesia bersatu kembali membentuk NKRI pada tahun 1950. Inilah puncak perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Dampak dan nilai perjuangan.
Dari periode 1945 sampai 1949, kita belajar bahwa semangat persatuan dan nasionalisme harus dijaga. Diplomasi dan militer sama pentingnya dalam perjuangan. Pengalaman masa itu membentuk sistem politik Indonesia saat ini. Minister-president Mohammed Hatta. Het is mij als leider en delegatie van de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden. Op de voet van zo even door de secretaris van Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen, welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Dampak dan nilai perjuangan dari periode 1945 sampai 1949, kita belajar bahwa semangat persatuan dan nasionalisme harus dijaga. Diplomasi dan militer sama pentingnya dalam perjuangan. Pengalaman masa itu membentuk sistem politik di Indonesia saat ini. Lima, 4, 3, 2, 1. Thousand years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then later. End of flash.